Pemirsa, Iran menghentikan negosiasi damai dengan Amerika setelah Israel terus berulah melanggar gencatan senjata dengan memperluas serangan ke Lebanon. Akibatnya, Amerika meradang kepada Israel. Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator. Keputusan ini diambil setelah Israel terus melanggar gencatan senjata dan Netanyahu memerintahkan serangan besar-besaran dan meluas ke Lebanon. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis kesepakatan damai akan segera terwujud. Namun tuntutan Iran selama proses negosiasi yakni serangan Israel ke Gaza dan Lebanon dihentikan. Militer Israel ditarik dari Lebanon dan kesepakatan gencatan senjata dihormati semua pihak ternyata dilanggar Israel. Pasca Iran hentikan negosiasi, Trump pun meradang. Dikutip dari kantor berita Anadolu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegur keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama percakapan telepon yang tegang terkait peningkatan agresi militer Israel di Lebanon. Trump mendesak Netanyahu untuk menahan diri dan memperingatkan bahwa serangan ke Beirut akan membuat dunia semakin mengisolasi Israel. Dihentikannya negosiasi oleh Iran meningkatkan tensi konflik di Timur Tengah. Amerika dilaporkan melancarkan serangan ke Pulau Qesem serta kapal tanker Iran. Iran melancarkan serangan balik ke pangkalan militer Amerika di Kuwait, Uni Emirat Arab serta Bahrain. Pusat Komando Amerika CENTCOM juga melaporkan telah menggagalkan serangan di sejumlah kawasan di Timur Tengah. Kementerian Perang Amerika juga merilis rekaman serangan ke kapal komersial Iran hingga Garda Revolusi Iran menargetkan kapal MSC Panaya yang diduga milik Amerika dan Israel. Iran juga memberikan sinyal terus memperkuat pertahanan di Selat Hormuz sebagai jalur penting perdagangan dan energi dunia. Bahkan Iran merilis angkatan laut mereka memaksimalkan patroli di Selat Hormuz serta memamerkan kapal cepat terbaru mereka 27 Rajab yang bisa menembakkan 2 rudal sejauh 700 km. Sebelumnya, pemirsa, Amerika Serikat meminta agar Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat aturan pengayaan uranium. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut akan memberikan keringanan kepada Iran jika Iran mematuhi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat meminta Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat konsesi nuklir besar sebelum pelonggaran sanksi dipertimbangkan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan setiap pelonggaran harus berdasarkan syarat. Rubio juga menolak anggapan bahwa Amerika Serikat menawarkan insentif keuangan untuk mengamankan pembukaan kembali jalur air tersebut. Well, first of all, the deal that we are talking about, or the deal that you've seen reported in the media, is a dynamic situation because the sort of what needs to happen at the front end is they want us to lift our blockade so they can get their ships to market. That isn't going to happen unless they open the straits. So that's the first thing. The second thing that has to happen related to the first is they have to agree to enter into negotiations that are on very specific topics, which they have not been willing to do in the past. Number one, they have to agree to negotiate on the issue of no enrichment. Selat Hormuz merupakan jalur utama pengiriman minyak global dan gangguan baru-baru ini telah memicu kekhawatiran pasokan di seluruh dunia. Washington menuduh Iran mengancam pelayaran komersial, sementara Teheran mengatakan tindakannya berakar pada kekhawatiran keamanan regional. Iran menyatakan program nuklirnya ditujukan untuk tujuan sipil dan mengkritik apa yang disebut sebagai standar ganda dengan alasan bahwa negara-negara lain di kawasan itu memiliki senjata nuklir tetapi tidak menghadapi tekanan internasional yang sama. Sementara itu, militer Iran menyatakan siap menghadapi berbagai skenario serangan Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan tersebut menyusul serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan rudal. Angkatan Laut
Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan rudal balasan terhadap kapal milik AS dan Israel MSC Sariska. Serangan rudal jelajah tersebut merupakan operasi balasan menyusul serangan militer AS terhadap kapal Iran. Wakil Inspektur Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Brigadir Jenderal Asadi, menyatakan bahwa Iran belum mengeluarkan seluruh kemampuan militernya. Iran disebut memiliki banyak opsi untuk meluncurkan serangan jika dibutuhkan. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Hussein Muhebi, juga menegaskan bahwa Iran sepenuhnya siap menghadapi berbagai skenario serangan hingga mempertahankan kesiapan militer Iran pada tingkat tinggi. Selain itu, IRGC juga menyatakan bahwa Iran dan AS sudah berhenti bertukar pesan terkait perdamaian dalam beberapa hari terakhir. Proses negosiasi AS dan Iran terus diusahakan dengan dibantu oleh mediator Pakistan, namun belum mencapai titik kesepakatan. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menegaskan untuk menolak kesepakatan dengan Amerika Serikat jika hak warga Iran tidak dipenuhi. Iran juga menegaskan tidak percaya dengan janji dari musuh. Perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat belum juga menemui kesepakatan. Ketua Parlemen dan negosiator utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menegaskan Teheran tidak akan menyetujui kesepakatan apapun dengan Amerika Serikat kecuali jika hak-hak rakyat Iran sepenuhnya dijamin. Dalam sesi parlemen virtual pada Minggu, Ghalibaf tegaskan tidak percaya dengan janji musuh. با پشتیبانی و حمایت مردم بوده است و کار دیپلماسی این است که این پیروزی ها را به دستاوردهای سیاسی و حقوقی تبدیل کند و وظیفه میدان خدمت این است که با پشتیبانی این پیروزی ها مسائل مردم را حل نماید. در این مسیر همانطور که بارها عرض کردم سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. Sebelumnya, Washington telah mengirimkan proposal perdamaian yang lebih keras kepada Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan prioritasnya dalam setiap kesepakatan meliputi upaya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir serta membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat ingin memperkuat beberapa poin dalam kesepakatan yang menurutnya penting secara pribadi, seperti apa yang dilakukan terhadap material nuklir Iran.